Assalamualaikum semua, dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuan ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa salat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafa rasyidin. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun. Ini kalimat umum. Kalimat nakirah syai'un, kalimat nakirah tanwin, datang dalam konteks penafian. Ma baqiya syai'un. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara apapun yang bisa mendekatkan diri kepada surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan apapun, amalan ibadah, yang tidak ada perintah dari kami, perhatikan sini. Barang siapa yang melakukan ibadah, amalan apapun yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data, nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama,
Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sholat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaedah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah.